Red Letter Day 2019 adalah film yang mengisahkan tentang seorang ibu yang baru saja mengalami perceraian, pindah dengan kedua anaknya yang masih remaja ke daerah pinggiran kota yang baru, sunyi dan sepi. Keadaan mulai menimbulkan ketakutan ketika masing-masing dari mereka mendapatkan amplop merah, di mana ketiganya diminta untuk membunuh orang yang namanya ada di dalam surat tersebut. Jika tidak, sebaliknya mereka akan dibunuh terlebih dahulu. Apakah mereka bisa melewati tantangannya atau mereka akan mati? Penasaran kan? Kalau penasaran, Skui ambil posisi rebasan. Film dibuka dengan berlatar di sebuah perumahan, di mana terlihat seorang pria sedang mengumpulkan amplop di setiap kotak pos. Dari amplop yang dikumpulkan, anehnya semua amplop itu berwarna merah. Tapi saat si pria itu berjalan menuju ke salah satu rumah, tiba-tiba dia langsung ditembak oleh si pemilik rumah hingga tewas. Kemudian, masih berada di perumahan yang sama, terlihat ada ibu bernama Melanie bersama anaknya Tim sedang memulai sarapan dan membuat kopi hangat di pagi hari. Sementara itu, di dalam kamar, Maddie kakak Tim tengah asik bersama pacarnya yang bernama Luther. Ternyata secara diam-diam, Maddie semalam membiarkan Luther untuk menginap. Tentu, hal itu jika diketahui oleh ibunya pasti akan marah. Okay, I'm gone. Sorry. Hey, I'll see you later. Setelah Luther pergi, Maddie bergabung bersama ibu dan adiknya untuk sarapan. Dua bersaudara ini selalu bertengkar karena Tim selalu meledeki Maddie yang memiliki pacar usianya jauh lebih tua. Kemudian, seperti biasa, saat di pagi hari, Tim selalu pergi keluar rumah untuk melihat kotak surat. Saat itu ia merasa aneh ketika melihat orang lain berlari tergesa-gesa tanpa memakai alas kaki. Begitu dia kembali masuk, Tim membawa beberapa majalah kiriman. Namun tanpa disadari, telah terselip 3 amplop aneh berwarna merah. Entah siapa orang yang mengirimkan surat itu, tapi yang jelas ternyata amplop itu ditujukan kepada mereka bertiga. Awalnya sih mereka tidak berpikir yang aneh-aneh tentang isi di dalamnya, tapi setelah dibaca isinya, ternyata itu sebuah surat aneh yang mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan. Terlihat sebuah foto lengkap dengan tulisan yang menyatakan, "Bunuhlah orang ini sebelum kau dibunuh." Di dalam surat itu, informasi menyatakan bahwa orang yang ada di foto ini juga telah dikirimkan surat yang sama, serta dengan alamat rumah yang lengkap. Dengan kata lain, siapapun yang menerima surat, mereka telah diadu domba untuk saling membunuh satu sama lain. Maddie yang juga mendapatkan amplop merah tidak begitu percaya. Ia pun merobeknya dan pergi ke kamar untuk menyendiri. Sedangkan Melanie menganggap bahwa lelucon ini sudah keterlaluan. Karena takut terjadi sesuatu, akhirnya Melanie menghubungi 911. Tapi sayang, pihak polisi menganggap panggilan Melanie berstatus tidak begitu berbahaya, sehingga petugas yang dikirimkan akan datang terlambat. Keputusan polisi pun mau tidak mau harus membuat Melanie bertindak sesuatu. Akhirnya, untuk menyelidiki lebih lanjut, Melanie bersama Tim bergegas ke kamar Tim yang terletak di lantai atas. Di sana mereka menggunakan teropong Tim untuk memantau dan mengawasi aktivitas semua tetangganya. Alhasil mereka pun begitu kaget saat melihat beberapa kotak pos tetangga yang telah terdapat amplop merah yang sama. Sungguh hal ini benar-benar di luar dugaan. Dari surat itu, khususnya untuk Tim, dia mendapatkan target korban seorang pria bernama Joe Dennis yang sama sekali tidak dia kenal. Sedangkan Melanie mendapatkan target seorang wanita bernama Alice yang memang merupakan sahabat baiknya sendiri. Mengetahui hal itu, Melanie segera menghubungi Alice dan kemudian ia mencoba berkunjung ke rumahnya untuk melihat situasi. Memang rumah Alice tidak begitu jauh, tapi Tim berusaha keras meminta ibunya membawa pisau untuk berjaga-jaga. Namun hal itu malah dianggap Melanie berlebihan. Akhirnya secara diam-diam Tim meletakkan pisau itu ke dalam tas ibunya.
Lock the door behind me, okay? Setibanya di rumah Alice, terlihat dia memiliki seekor bayi dan suami botak bernama Louis. Tentu keluarga ini pun mendapatkan amplop merah yang sama. Saat ini sih kondisi terlihat baik-baik saja. Memang sepertinya ini adalah sebuah lelucon yang dibuat oleh orang iseng. Pada situasi lain, kejadian aneh ini menarik perhatian warga perumahan. Hampir semua dari mereka menerima amplop yang sama. Tapi sebagian besar hanya menganggapnya santai. Bahkan ada juga beberapa orang memanfaatkan kejadian aneh ini untuk membuat konten video viral. Melanie dan Alice pun mengobrol satu sama lain, sementara Louis membuatkan mereka minuman dan bersantai sambil mendengarkan obrolan. I think the world was ending. We're not even getting cable in the new place. Sedangkan di rumah, keputusan Melanie yang pergi sendirian membuat Tim dan Maddie selalu merasa khawatir. Saat ini berita sangat heboh. Ternyata di internet ada satu kelompok anarkis yang mengaku dalang di balik ini semua. Mereka pun menamakan kelompoknya sebagai The Unknown. In the name of profit and control. What the fuck was that? Di rumah Alice, akhirnya setelah obrolan selesai, Melanie mencoba untuk bergegas pulang. Namun secara tidak sengaja, Louis menemukan sebuah pisau yang berada di dalam tas Melanie. Tim's taking it like a champ, but Maddie, he's hoping they finish that new complex soon. Can you please explain why you brought a large knife? Sontak hal itu membuatnya marah. Louis menganggap Melanie mau mencelakakan keluarganya. Secara tidak sadar, akhirnya amplop itu memicu mereka untuk berkelahi. Melanie yang tidak tahu pisau itu berada di dalam tasnya, ia pun mencoba menjelaskan, tetapi Louis tidak percaya. Alice yang memang tidak begitu percaya Melanie, akhirnya ia malah memihak kepada suaminya. Masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan omongan, akhirnya Melanie dan Louis pun mulai berkelahi. Keduanya sama-sama mendapatkan luka, tapi beruntung Melanie berhasil menikam Louis dan segera pulang ke rumah. Saat ini kondisi di mana-mana mulai kacau. Tim dan Maddie menemukan satu kasus pembunuhan dari berita di internet. Sekarang amplop merah itu sangat berbahaya. Secara tidak langsung isi surat itu menanamkan sebuah sugesti yang mendorong semua orang agar saling bunuh. Saat tengah menunggu sang ibu, Tim dan Maddie dikagetkan oleh seseorang yang datang. Ternyata itu adalah Joe yang datang duluan untuk membunuh Tim. Mereka berdua sangat panik. Maddie bersembunyi di kamar, sementara Tim tetap berada di depan untuk menjaga pintu masuk. Namun betapa niatnya Joe berambisi mau membunuh Tim, dia membawa peralatan komplit sehingga mampu merusak pintu dan segera masuk. Joe memukul kaki Tim hingga patah yang membuat dia berteriak kesakitan. Tapi sebelum Joe bisa membunuhnya, tiba-tiba Melanie datang menyelamatkan Tim. Berkat kerjasama ibu dan anak, akhirnya mereka berhasil membunuh Joe. Situasi yang semakin kacau, Melanie berniat membawa anak-anaknya segera pergi untuk mencari tempat aman. Tapi saat Melanie masuk ke kamar Maddie, bodohnya dia sudah menghilang dan kabur melalui jendela. Terlihat target Maddie adalah Luther. Ibunya menduga saat ini Maddie berada di rumah Luther. Di tempat lain, Diana mulai menunjukkan aksinya. Terlihat dua orang anggotanya dipaksa bermain permainan mematikan, sedangkan orang-orang di luar sana mulai gila. Melanie bersama Tim pergi mengendarai mobil untuk mencari Maddie. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu relawan yang mau membantu korban luka. Awalnya Melanie berniat untuk mengobati Tim, namun di sana juga ada Alice yang mau merawat suaminya. Sontak Melanie yang melihat Alice yang sangat marah, akhirnya ia memutuskan untuk segera pergi. Setibanya di rumah Luther, Tim diminta Melanie agar tetap bersembunyi di dalam mobil. Kemudian, sambil membawa sebuah palu, Melanie berjalan masuk ke dalam rumah Luther. Di sana dia menemukan kedua orang tua Luther sudah terikat tak berdaya di kursi. Ibunya Luther mengatakan bahwa Maddie sedang berada di basement bersama Luther. Melanie pun berjalan pelan turun ke basement. Setibanya di basement, terlihat Luther tengah dalam persiapan untuk membunuh Maddie.
Tanpa diduga-duga, ternyata Luther merupakan salah satu anggota di Anau. Lebih gilanya lagi, dia akan membunuh Maddie secara live dengan disaksikannya oleh 2 juta penonton. Luther menyadari keberadaan Melanie, namun meskipun terpojok, Melanie menggunakan kesempatan saat Luther lengah. Alhasil, ia pun berhasil melawan kembali. Melanie memukul Luther sehingga membuat mulutnya hancur. Tapi di sini ia tidak membunuh Luther, melainkan membiarkannya tetap hidup agar dia bisa membuat sebuah pengakuan tentang di Anau. Begitu mereka kembali ke mobil, Maddie meminta maaf kepada adiknya. Mereka semua tidak ada yang tahu bahwa hari ini menjadi hari yang benar-benar kacau. Akhirnya tim Maddie dan Melanie sepakat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, pada adegan terakhir, scene memperlihatkan seorang petugas pos tengah melakukan pekerjaannya. Tapi begitu dia memasukkan amplop ke dalam mobil, ternyata amplop itu semuanya berwarna merah. Saat dia berjalan kembali mengendarai mobil, terlihat sebuah topeng di Anau terpampang jelas di kaca mobil. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Red Letter Day. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!